Batavia pada awal abad ke-19 adalah sebuah panggung yang kompleks dan penuh warna. Kota ini bukan sekadar pusat administrasi Hindia Belanda, tetapi juga sebuah laboratorium sosial di mana kekuasaan kolonial diuji dan diterapkan dengan tegas. Pemerintah Belanda membangun sebuah tatanan yang sangat hierarkis, menempatkan diri mereka di puncak piramida kekuasaan. Di bawah mereka, masyarakat dibagi berdasarkan garis ras dan etnis yang kaku. Struktur ini dirancang bukan hanya untuk efisiensi pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan kontrol yang mutlak atas setiap denyut nadi kehidupan di tanah jajahan. Setiap kebijakan, setiap aturan, adalah cerminan dari ambisi mereka untuk menguasai dan mengeksploitasi. Sistem stratifikasi rasial menjadi tulang punggung pemerintahan kolonial di Batavia. Orang Eropa, tentu saja, menempati posisi tertinggi. Mereka adalah penguasa, pembuat hukum, dan penentu nasib. Di bawah mereka ada kelompok timur asing, yang mencakup komunitas Tionghoa, Arab, dan India. Kelompok ini diberi peran ekonomi tertentu, namun tetap berada di bawah pengawasan ketat. Di lapisan paling bawah adalah kaum pribumi atau inlanders, mayoritas penduduk yang memiliki hak paling terbatas di tanah air mereka sendiri. Pemisahan ini menciptakan sekat-sekat sosial yang tebal, membatasi interaksi dan menumbuhkan benih-benih kecurigaan antar kelompok. Dalam struktur yang rumit ini, Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan tidak langsung. Mereka sadar tidak mungkin memerintah sendiri setiap sudut wilayah yang luas. Oleh karena itu, mereka mengangkat pemimpin dari setiap komunitas etnis untuk menjadi perpanjangan tangan mereka. Untuk komunitas Tionghoa, jabatan seperti Kapitan, Lieutenant, dan Major der Chinesen diciptakan. Para pejabat ini bertugas mengurus administrasi internal komunitas mereka, mulai dari pajak, hukum adat, hingga ketertiban umum. Namun peran mereka sejatinya adalah menjadi jembatan antara keinginan pemerintah kolonial dan realitas di lapangan, sebuah posisi yang penuh dengan tekanan dan dilema. Konteks inilah yang melahirkan tokoh-tokoh seperti Tan Enggoan. Ia tidak lahir di ruang hampa. Ia adalah produk dari sebuah zaman yang penuh dengan intrik politik, peluang ekonomi, dan batas-batas sosial yang jelas. Batavia di masanya adalah sebuah arena di mana loyalitas, ambisi, dan identitas saling bertarung. Untuk memahami sosok Tan Enggoan, kita harus terlebih dahulu memahami panggung tempat ia bermain. Panggung yang didirikan oleh Belanda, dengan aturan main yang menguntungkan sang sutradara, namun memberikan peran penting bagi aktor-aktor lokal yang bersedia mengikuti skenarionya. Tan Enggoan lahir pada tahun 802 di Batavia, di tengah-tengah komunitas Tionghoa yang dinamis dan berpengaruh. Ia berasal dari keluarga Tan dari Bekasi, sebuah klan yang sudah memiliki nama dan kedudukan terpandang. Ayahnya, Tan John, adalah seorang Lieutenant der Chinesen di Bekasi, memberinya status sebagai bagian dari cabang atas atau elit Tionghoa peranakan. Sejak kecil, Enggoan sudah terbiasa dengan atmosfer kekuasaan dan privilege. Ia tumbuh dalam lingkungan di mana hubungan dengan pejabat Belanda dan status sosial di dalam komunitas menjadi percakapan sehari-hari. Ini bukanlah awal yang biasa, ini adalah fondasi yang kokoh untuk sebuah karier yang gemilang di masa depan. Keluarga Tan, seperti banyak keluarga elit Tionghoa lainnya saat itu, memiliki jaringan yang luas dan aset yang signifikan. Mereka adalah tuan tanah atau landheer, menguasai tanah-tanah partikelir yang luas di sekitar Batavia. Kepemilikan tanah ini tidak hanya memberikan kekayaan, tetapi juga kekuasaan atas penduduk yang tinggal dan bekerja di atasnya. Tan Enggoan dibesarkan untuk memahami seluk-beluk pengelolaan aset, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pemerintah kolonial, yang memberikan dan melindungi hak atas tanah tersebut. Pendidikan informal yang ia dapatkan di rumah sama pentingnya dengan pendidikan formal yang akan ia tempuh kelak. Komunitas Tionghoa di Batavia sendiri adalah sebuah dunia yang kompleks. Mereka terbagi antara peranakan, yang telah lama menetap dan berakulturasi dengan budaya lokal, dan Totok, para pendatang baru dari Tiongkok. Keluarga Tan adalah bagian dari kaum peranakan yang mapan. Mereka berbicara bahasa Melayu, mengadopsi beberapa kebiasaan lokal, namun tetap memegang teguh identitas Tionghoa mereka. Di dalam komunitas ini, persaingan antar keluarga untuk mendapatkan pengaruh dan posisi di mata Belanda sangatlah ketat. Setiap keluarga berusaha menempatkan anggota mereka di posisi strategis, menjadikan aliansi melalui pernikahan dan bisnis sebagai alat untuk memperkuat kedudukan.
Masa muda Tan Enggoan dihabiskan dalam pusaran dinamika sosial ini. Ia melihat langsung bagaimana ayahnya menjalankan tugas sebagai lieutenant, bagaimana negosiasi dilakukan, dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Ya, ia belajar bahwa untuk bertahan dan berkembang dalam sistem kolonial, seseorang tidak cukup hanya menjadi kaya. Seseorang juga harus cerdas secara politik, mampu membaca situasi, dan membangun jaringan yang tepat. Pengalaman masa kecil dan remajanya ini membentuk karakternya, menanamkan ambisi, dan mempersiapkannya untuk melangkah ke panggung yang lebih besar, mengikuti jejak para leluhurnya dalam struktur kekuasaan Batavia. Pendidikan menjadi kunci yang membuka gerbang pertama bagi Tan Enggoan menuju lingkaran kekuasaan kolonial. Berbeda dengan kebanyakan anak Tionghoa pada masanya, ia mendapatkan kesempatan langka untuk mengenyam pendidikan bergaya Eropa. Ia fasih berbahasa Belanda, sebuah kemampuan yang sangat berharga dan jarang dimiliki. Kefasihan ini bukan sekadar alat komunikasi, itu adalah simbol status. Sebuah penanda bahwa ia adalah bagian dari segelintir elit pribumi dan Tionghoa yang bisa berinteraksi langsung dengan para penguasa Eropa. Kemampuan ini membuatnya menonjol, memberinya akses ke dunia yang tertutup bagi banyak orang dari komunitasnya sendiri. Hubungan awal Enggoan dengan pejabat kolonial terjalin erat melalui ikatan keluarga dan koneksi bisnis. Ayahnya, sebagai seorang lieutenant, tentu sering berinteraksi dengan pejabat Belanda di tingkat lokal. Lingkaran pergaulan inilah yang pertama kali mengenalkan Enggoan muda kepada para birokrat dan administrator kolonial. Ia dengan cepat belajar cara bersikap, cara berbicara, dan cara membangun kepercayaan dengan mereka. Ia tidak hanya dilihat sebagai anak seorang pejabat Tionghoa, tetapi juga sebagai individu muda yang cerdas, berpendidikan, dan berpotensi menjadi aset berharga bagi pemerintah di masa depan. Salah satu momen penting dalam karier awalnya adalah kedekatannya dengan para pejabat tinggi Hindia Belanda. Ia dikenal memiliki hubungan personal dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Gubernur Jenderal itu sendiri. Relasi ini tidak dibangun dalam semalam. Ini adalah hasil dari investasi waktu, kecerdasan sosial, dan kemampuan untuk menunjukkan loyalitas yang tak tergoyahkan kepada pemerintah kolonial. Ia sering diundang ke acara-acara resmi, berpartisipasi dalam diskusi, dan secara bertahap, membangun reputasi sebagai sosok yang dapat diandalkan dan memahami cara berpikir orang Belanda. Jaringan ini menjadi modal politiknya yang paling kuat. Langkah-langkah awal ini adalah sebuah strategi yang diperhitungkan dengan matang. Tan Enggoan memahami bahwa dalam sistem kolonial, meritokrasi saja tidak cukup. Seseorang membutuhkan patronase, dukungan dari orang yang tepat di posisi yang tepat. Dengan menguasai bahasa Belanda, ia menembus barier budaya. Dengan membangun jaringan personal dengan para elit kolonial, ia memastikan dirinya selalu berada dalam radar mereka. Semua ini adalah persiapan untuk sebuah tujuan yang lebih besar, mendapatkan jabatan resmi dalam hierarki pemerintahan Tionghoa, sebuah posisi yang akan memberinya kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh yang jauh melampaui apa yang sudah dimiliki keluarganya. Perjalanan karier Tan Enggoan di dalam struktur pemerintahan Tionghoa dimulai dengan langkah yang terukur dan pasti. Berkat latar belakang keluarga, pendidikan, dan jaringan yang telah ia bangun dengan susah payah, pintu menuju jabatan publik pun terbuka. Pada tahun 1829, ia secara resmi diangkat menjadi Lieutenant der Chinesen. Ini adalah posisi awal yang lazim bagi anak-anak dari keluarga cabang atas. Jabatan ini memberinya pengalaman praktis dalam mengelola urusan komunitas Tionghoa di tingkat lokal. Ia bertanggung jawab atas sebagian wilayah Batavia, mengurus pencatatan sipil, menengahi perselisihan, dan memastikan perintah dari atasannya, serta pemerintah Belanda dilaksanakan dengan baik. Sebagai seorang lieutenant, Tan Enggoan menunjukkan kompetensi dan loyalitas yang luar biasa di mata pemerintah kolonial. Ia bekerja dengan efisien, tegas, dan selalu mengutamakan kepentingan pemerintah. Kinerjanya yang cemerlang tidak luput dari perhatian para atasannya, baik dari Major der Chinesen maupun dari para pejabat Belanda. Ia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pewaris nama besar keluarga, tetapi sebagai seorang administrator yang cakap. Setiap tugas yang diberikan diselesaikannya dengan baik, semakin memperkuat reputasinya sebagai calon pemimpin masa depan bagi komunitas Tionghoa di Batavia. Periode ini adalah masa pembuktian diri yang berhasil ia lalui dengan gemilang.
Puncak karirnya tiba pada tahun 1837. Setelah menjabat sebagai Lieutenant selama 8 tahun, Tan Enggoan diangkat menjadi Kapitan Cina Batavia. Ini adalah sebuah lonjakan karier yang signifikan, menempatkannya di salah satu posisi paling berkuasa dalam komunitasnya. Penunjukan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah buah dari strategi jangka panjang. Kombinasi antara warisan keluarga, koneksi politik yang kuat dengan elit Belanda, dan rekam jejak yang terbukti selama menjabat sebagai Lieutenant. Sebagai kapitan, lingkup tanggung jawabnya menjadi jauh lebih luas, mencakup seluruh komunitas Tionghoa di kota Batavia. Jabatan Kapitan Cina adalah posisi yang sangat prestisius dan penuh kuasa. Tan Enggoan kini menjadi perantara utama antara puluhan ribu warga Tionghoa di Batavia dengan pemerintah Hindia Belanda. Ia memiliki wewenang yudisial, administratif dan polisional atas komunitasnya. Keputusannya dapat mempengaruhi nasib banyak orang, dari pedagang kecil di pasar hingga pengusaha besar. Kenaikannya ke kursi kapitan menandai era baru, di mana seorang pemimpin muda, berpendidikan barat, dan sangat dekat dengan Belanda, kini memegang kendali atas salah satu komunitas ekonomi terpenting di Hindia Belanda. Sebagai Kapitan Cina Batavia, Tan Enggoan memegang kekuasaan yang luar biasa besar. Fungsinya jelas melampaui sekadar pemimpin komunitas. Ia adalah hakim, administrator, dan kepala polisi bagi warga Tionghoa. Ia memimpin Kongkoan atau Dewan Tionghoa yang menjadi pusat pemerintahan internal. Dewan ini mengurus segala hal, mulai dari pendaftaran kelahiran dan kematian, perizinan usaha, hingga penyelesaian sengketa perdata di antara warga Tionghoa. Keputusan Tan Enggoan dan dewannya memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh pemerintah kolonial. Genggaman kuasanya atas kehidupan sehari-hari komunitasnya terasa sangat nyata dan langsung. Hubungan Tan Enggoan dengan pemerintah Belanda adalah simbiosis mutualisme yang kompleks. Di satu sisi, ia adalah perpanjangan tangan mereka. Ia bertanggung jawab memastikan komunitas Tionghoa tetap tertib, patuh pada peraturan, dan membayar pajak tepat waktu. Loyalitasnya kepada Belanda adalah syarat mutlak bagi kelangsungan kekuasaannya. Tapi, di sisi lain, Belanda juga bergantung padanya. Mereka membutuhkan sosok kapitan yang kuat untuk mengendalikan komunitas yang besar dan dinamis ini. Memang mungkin mereka kelola secara langsung. Tan Enggoan dengan cerdik memanfaatkan posisi ini, seringkali bertindak sebagai pelindung kepentingan komunitasnya selama tidak bertentangan dengan agenda utama kolonial. Namun, kekuasaannya juga harus dinegosiasikan dengan elit Tionghoa lainnya. Komunitas Tionghoa bukanlah entitas yang monolitik. Di dalamnya terdapat berbagai faksi, keluarga, dan kelompok kepentingan yang saling bersaing. Tan Enggoan harus mampu menyeimbangkan ambisi para lieutenant di bawahnya, para pengusaha kaya yang memiliki pengaruh ekonomi, serta para pemimpin informal lainnya. Ia menggunakan jabatannya untuk membangun aliansi, memberikan posisi dan keuntungan kepada para pendukungnya, seraya menekan atau mengisolasi para penentangnya. Politik internal di dalam Kongkoan seringkali sama peliknya dengan negosiasi dengan pihak Belanda. Posisi kapitan menempatkan Tan Enggoan dalam sebuah dilema yang konstan. Ia harus melayani dua tuan pemerintah kolonial yang memberinya jabatan, dan komunitas Tionghoa yang menjadi basis legitimasinya. Terkadang, kepentingan keduanya sejalan. Namun tidak jarang, ia dihadapkan pada pilihan sulit, di mana ia harus mengorbankan kepentingan komunitasnya, demi menyenangkan atasannya di pemerintahan. Relasi yang rumit inilah yang menjadi inti dari kepemimpinannya. Ia berjalan di atas seutas tali tipis, berusaha menjaga keseimbangan antara menjadi pelayan kompeni, dan pelindung bagi kaumnya sendiri. Kekuasaan politik Tan Enggoan sebagai kapitan berjalan seiring dengan pembangunan imperium ekonominya yang masif. Jauh sebelum menjabat, keluarganya sudah menjadi tuan tanah yang signifikan. Namun, dengan posisinya yang baru, ia memperluas kepemilikan tanahnya secara agresif. Ia menguasai banyak tanah partikelir di sekitar Batavia, seperti di wilayah Tegal dan Tangerang. Sebagai landheer, ia memiliki hak untuk memungut pajak atau cukai dari penduduk yang tinggal dan bertani di tanahnya. Ia juga berhak mendirikan pasar, memotong hasil hutan, dan menjalankan pemerintahan kecil di wilayah kekuasaannya. Tanah bukan hanya sumber kekayaan, tetapi juga instrumen kontrol sosial. Salah satu pilar utama kekuatan ekonominya adalah pengelolaan sistem patched.
Pacht adalah hak monopoli untuk memungut pajak atas barang atau jasa tertentu, yang dilelang oleh pemerintah kolonial. Tan Enggoan, dengan koneksi dan modalnya, berhasil memenangkan banyak kontrak Pacht yang sangat menguntungkan, seperti Pacht Candu, pasar, rumah gadai, dan perjudian. Sistem ini sangat menguntungkan bagi pemegangnya, namun seringkali memberatkan masyarakat kecil yang harus membayar pajak tinggi. Keterlibatannya dalam sistem Pacht ini membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Batavia, sekaligus menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan rakyat jelata. Selain tanah dan Pacht, Tan Enggoan juga terlibat dalam berbagai usaha bisnis lainnya. Ia memiliki pabrik gula, penggilingan padi, dan jaringan perdagangan yang luas. Ia memanfaatkan jabatannya untuk memuluskan jalan bagi usaha-usahanya, mendapatkan izin dengan mudah, dan melindungi bisnisnya dari persaingan. Imperium bisnisnya terintegrasi dengan baik. Tanahnya menghasilkan tebu dan padi, yang kemudian diolah di pabrik-pabrik miliknya. Posisi politik dan kekuatan ekonominya saling memperkuat satu sama lain, menciptakan sebuah siklus yang membuatnya semakin kaya dan berkuasa seiring berjalannya waktu. Namun, akumulasi kekayaan yang luar biasa ini menciptakan jarak sosial yang lebar antara dirinya dengan masyarakat lokal, baik Tionghoa maupun pribumi. Bagi para petani di tanah partikelirnya, ia adalah tuan yang berkuasa mutlak. Bagi para pedagang kecil di pasar, ia adalah pemegang monopoli yang memungut pajak. Sementara ia menikmati gaya hidup mewah di rumah megahnya di Batavia, banyak orang di bawahnya berjuang untuk hidup. Hubungan ekonominya dengan masyarakat seringkali bersifat eksploitatif, sebuah cerminan dari struktur ekonomi kolonial yang lebih besar, di mana keuntungan segelintir elit dibangun di atas kerja keras banyak orang. Masa jabatan Tan Enggoan sebagai kapitan tidak selamanya berjalan mulus. Kekuasaannya yang besar dan praktik bisnisnya yang seringkali menekan memicu berbagai konflik sosial dan resistensi. Salah satu sumber utama ketegangan adalah perannya sebagai tuan tanah dan pemegang Pacht. Para petani dan penduduk yang tinggal di tanah partikelirnya seringkali merasa terbebani oleh pajak yang tinggi dan aturan yang keras. Ketidakpuasan ini tidak jarang meletus menjadi protes, pembangkangan, atau bahkan kerusuhan kecil. Mereka melihat Tan Enggoan bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai penindas yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri dan pemerintah Belanda. Kritik terhadapnya tidak hanya datang dari kalangan pribumi, tetapi juga dari dalam komunitas Tionghoa sendiri. Tidak semua orang Tionghoa mendapat keuntungan dari kepemimpinannya. Para pedagang kecil, pengrajin, dan buruh seringkali menjadi korban dari sistem monopoli Pacht yang ia kuasai. Ada faksi-faksi di dalam komunitas yang menentang dominasinya, menuduhnya terlalu dekat dengan Belanda, dan mengabaikan nasib orang-orang Tionghoa miskin. Persaingan bisnis dan politik internal ini menciptakan tantangan yang konstan bagi otoritasnya, memaksunya untuk terus waspada terhadap potensi ancaman dari dalam. Salah satu episode paling terkenal yang mencoreng namanya adalah kerusuhan di tanah partikelirnya di Tegal pada tahun 40-an abad ke-19. Ketidakpuasan yang telah lama terpendam akhirnya meledak menjadi kekerasan. Para petani, yang dipicu oleh beban pajak yang berat, dan perlakuan semena-mena dari para kaki tangan kapitan, bangkit memberontak. Pemerintah kolonial terpaksa turun tangan untuk memadamkan kerusuhan tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa metode pengelolaan tanah dan kekuasaannya telah menciptakan penderitaan dan memicu resistensi yang signifikan dari masyarakat yang ia pimpin. Insiden-insiden seperti ini secara bertahap merusak reputasi Tan Enggoan di mata pemerintah Belanda. Meskipun ia adalah sekutu yang loyal, kerusuhan yang terjadi di wilayahnya dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga ketertiban. Belanda menginginkan stabilitas di atas segalanya, karena stabilitas menjamin kelancaran eksploitasi ekonomi. Ketika seorang pejabat lokal, bahkan yang paling setia sekalipun menjadi sumber ketidakstabilan, posisinya mulai goyah. Badai konflik sosial ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang akan membawa senjakala bagi kekuasaan sang kapitan. Memasuki paruh kedua abad ke-19, bintang Tan Enggoan mulai meredup. Serangkaian kerusuhan di tanah-tanah partikelirnya, ditambah dengan kritik yang terus mengalir dari berbagai pihak, membuat pemerintah kolonial mulai mempertanyakan efektivitasnya. Citranya sebagai penjamin stabilitas telah luntur. Bagi Belanda,
seorang pejabat yang tidak lagi bisa mengendalikan wilayahnya adalah sebuah liabilitas. Tekanan politik semakin meningkat, baik dari internal pemerintahan kolonial maupun dari faksi-faksi Tionghoa saingannya, yang melihat ini sebagai kesempatan untuk mengambil alih posisi puncak. Era keemasannya sebagai kapitan yang tak tersentuh perlahan-lahan berakhir. Proses penurunan jabatannya terjadi secara bertahap. Pemerintah Belanda tidak langsung memecatnya, tetapi secara perlahan mengurangi wewenang dan pengaruhnya. Puncaknya terjadi sekitar tahun 1865, ketika ia akhirnya diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kapitan Cina Batavia, setelah mengabdi selama hampir 3 dekade. Ini adalah sebuah akhir yang pahit bagi karier yang begitu cemerlang. Ia digantikan oleh sosok yang dianggap lebih mampu menjaga ketenangan. Turunnya Tan Enggoan dari tahta kekuasaan menandai pergeseran dalam politik kolonial, di mana loyalitas saja tidak lagi cukup, tanpa kemampuan menjaga ketertiban sosial. Setelah tidak lagi menjabat, Tan Enggoan menarik diri dari panggung publik. Ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang warga biasa, meskipun ia tetap menjadi seorang yang sangat kaya raya, berkat imperium bisnis dan tanah yang telah ia bangun. Ia wafat pada tahun 1872. Kematiannya menandai akhir dari sebuah era. Reaksi masyarakat terhadap wafatnya pun terbelah. Bagi para pendukung dan keluarganya, ia dikenang sebagai pemimpin besar yang membawa komunitas Tionghoa ke puncak pengaruh. Namun bagi mereka yang pernah menderita di bawah sistem Pach dan kekuasaannya, ia mungkin dikenang sebagai simbol penindasan kolonial. Warisan langsungnya segera memudar seiring dengan perubahan zaman. Sistem Kapitan Cina itu sendiri terus berevolusi dan akhirnya dihapuskan pada awal abad ke-20. Namun kisah hidupnya meninggalkan jejak yang dalam. Ia menjadi studi kasus yang menarik tentang kompleksitas kekuasaan di era kolonial. Namanya tercatat dalam arsip-arsip sejarah, bukan hanya sebagai seorang pejabat, tetapi sebagai sebuah figur yang memicu perdebatan. Apakah ia seorang pahlawan bagi komunitasnya, ataukah seorang penindas? Pertanyaan ini terus bergema, bahkan lama setelah ia tiada. Membedah dilema Tan Enggoan. Pertanyaan besar yang selalu membayangi sosok Tan Enggoan adalah, apakah ia sekadar antek Belanda, atau produk tak terelakkan dari sistem kolonial yang ada? Melabelinya sebagai antek atau kolaborator terasa terlalu menyederhanakan. Tentu, ia bekerja untuk Belanda. Ia melaksanakan kebijakan mereka, mengumpulkan pajak untuk mereka, dan menjaga ketertiban atas nama mereka. Loyalitasnya kepada pemerintah kolonial adalah pilar utama kariernya. Dari sudut pandang ini, ia jelas merupakan bagian dari aparatur kekuasaan kolonial, seorang perpanjangan tangan yang memungkinkan sistem eksploitatif itu berjalan dengan lebih efisien. Namun, melihatnya sebagai produk sistem memberikan perspektif yang lebih luas dan adil. Tan Enggoan lahir dan besar dalam sebuah struktur yang sudah ada. Sistem stratifikasi rasial, pemerintahan tidak langsung melalui opsir Cina, dan ekonomi berbasis patched bukanlah ciptaannya. Itu adalah arena permainan yang dirancang oleh Belanda. Baginya, dan bagi banyak orang dari kelasnya, jalan menuju kekuasaan dan kemakmuran hanya ada satu, bermain sesuai aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Menentang sistem secara terbuka adalah sebuah tindakan bunuh diri politik dan ekonomi. Pilihan yang tersedia sangatlah terbatas. Kita harus memahami bahwa ambisi Tan Enggoan sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelasnya saat itu. Menjadi seorang kapitan adalah puncak prestasi bagi seorang Tionghoa peranakan. Itu adalah cara untuk mendapatkan kehormatan, melindungi kepentingan keluarga, dan mengamankan kekayaan. Dalam kerangka berpikir zamannya, tindakannya mungkin tidak dilihat sebagai pengkhianatan, melainkan sebagai sebuah strategi bertahan hidup dan berkembang yang cerdas. Ia menggunakan sistem untuk keuntungannya, sebuah hal yang juga dilakukan oleh banyak elit pribumi dan Eropa pada masa itu. Ia adalah cerminan dari cara kerja sistem itu sendiri. Pada akhirnya, Tan Enggoan adalah keduanya. Ia adalah seorang kolaborator yang secara sadar memilih untuk melayani kepentingan kolonial demi keuntungan pribadi dan komunal, terutama bagi kelasnya. Namun, pilihan itu sendiri dibentuk dan dibatasi oleh sistem yang mendominasi hidupnya. Ia adalah produk dari sebuah zaman di mana garis antara pragmatisme dan oportunisme, antara kepemimpinan dan penindasan, menjadi sangat kabur. Menilainya hanya dengan kacamata moral hari ini akan mengabaikan kompleksitas dilema yang dihadapinya.
Ia adalah figur tragis sekaligus sukses, seorang master dalam permainan yang aturannya tidak pernah ia tulis sendiri.